Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kecelakaan kereta kembali terjadi di mana insiden kecelakaan antara kereta api dan truk terjadi di perlintasan kereta di Kota Blitar, Jawa Timur pada Selasa malam. Truk Fuso yang mendadak mati saat berada di tengah perlintasan tertabrak kereta hingga kondisi truk rusak parah. Terjadi trouble. Inilah rekaman video yang diambil oleh warga saat sejumlah orang berusaha mendorong truk Fuso yang macet saat melintas di perlintasan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Senen Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Namun naas, upaya mendorong truk tersebut dari tengah perlintasan gagal sehingga tabrakan antara kereta dengan truk Fuso tak bisa dihindarkan. Akibat tabrakan ini, truk terseret hingga terpental sejauh 3 meter dari lokasi tabrakan. Berdasarkan keterangan saksi, truk yang semula melintas dari arah utara tetap melaju saat palang pintu mulai tertutup. Namun naas, mesin truk tiba-tiba mati saat berada di tengah perlintasan sehingga sopir langsung keluar dan meminta bantuan warga. Terus palang itu mau nutup, perkiraan kalau ditutupkan itu masih sampai tengah-tengahnya si bak. Akhirnya si truknya itu berusaha disuruh melewati rel, ternyata mau melewati rel itu sudah tidak bisa. Mesin sudah mati, dibantu dorong masyarakat yang ada di sini pun sudah nggak bisa bergerak. Ya menolong untuk mendorong truk untuk supaya mundur, ternyata sudah nggak bisa bergerak truknya. Akhirnya semua yang mendorong dengan lari dari menjauh dari si truk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kondisi truk rusak parah. Polisi pun telah melakukan evakuasi dan penyelidikan atas peristiwa kecelakaan ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyerahkan 10 jenazah korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Selain jenazah, barang milik korban juga dikembalikan kepada keluarga. 10 jenazah korban kecelakaan KRL Bekasi Timur diserahkan oleh RS Polri Kramat Jati kepada keluarga. Jenazah seluruhnya merupakan perempuan ini telah berhasil diidentifikasi tim DVI Polri. Satu persatu jenazah dijemput oleh keluarga yang selanjutnya diantar ke rumah duka masing-masing. Pada proses penyerahan jenazah, pihak rumah sakit bersama tim penyidik juga turut mengembalikan barang milik korban ke pihak keluarga. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Mayoritas korban meninggal dunia merupakan perempuan berusia 25 hingga 30 tahun dengan usia termuda 19 tahun dan tertua 50 tahun. Korban meninggal berdomisili di wilayah Tambun, Cikarang, dan Cibitung. Pihak Jasara Harja memberikan uang santunan kepada korban meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah yang nantinya akan diberikan kepada masing-masing ahli waris. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Dimas Winardi, Dila Aulia, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan serta penanganan para korban tabrakan kereta KA Argo Bromo dan KRL, sudah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Amrina, bagaimana proses identifikasi di siang hari ini? Silakan Amrina. Ya, Naufal dan juga pemirsa, kalau berdasarkan pantauan dan juga informasi yang kami dapatkan dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ini sebenarnya untuk proses identifikasi dari 10 korban meninggal dunia akibat adanya kecelakaan di stasiun Bekasi Timur di RS Polri Kramat Jati ini sudah selesai dilakukan pada kemarin siang, begitu ya. Setelah untuk proses identifikasi ini kemarin dilakukan lebih dari 12 jam untuk proses identifikasi terhadap 10 korban yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini sudah selesai dilakukan kemarin. Kemudian setelah dilakukan adanya rapat rekonsiliasi, ini pun juga dari pihak RS Polri Kramat Jati
kemudian secara bertahap menyerahkan jenazah dari korban yang meninggal dunia tersebut kepada keluarga masing-masing, dan informasinya semua 10 korban meninggal dunia yang sebelumnya diidentifikasi di RS Polri Kramat Jati ini kemarin hingga malam hari sudah selesai diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk kemudian tentunya dimakamkan sesuai dengan ketentuan ataupun juga keputusan dari pihak keluarga. Oleh karena itu kalau kami pantau memang hingga saat ini untuk proses identifikasi dan juga penyerahan jenazah di RS Polri Kramat Jati sudah selesai dilakukan. Dan dalam proses identifikasi yang dilakukan kemarin, ini Naufal dan juga pemirsa, sebenarnya kalau informasi yang kami dapatkan dari pihak RS Polri Kramat Jati, memang terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh tim DVI dalam melakukan proses identifikasi. Salah satunya adalah dalam menggunakan metode biometrik ataupun juga identifikasi biometrik, dikarenakan untuk luka-luka yang didapatkan oleh para korban meninggal dunia ini cukup parah, terutama sebagian besar mengalami luka di area kepala dan juga wajah, sehingga proses identifikasi di biometrik ini agak sulit untuk dilakukan. Dan juga pada akhirnya metode lain ini dilakukan oleh pihak RS Polri Kramat Jati untuk mengidentifikasi, diantaranya adalah menggunakan metode sidik jari, lalu juga pencocokan rekam medis gigi hingga uji DNA. Dan dalam identifikasi yang dilakukan dan juga sudah selesai dilakukan, ini diketahui bahwa 10 jenazah ataupun juga 10 korban semuanya merupakan perempuan dengan rentang usia dari 19 tahun hingga 50 tahun, termuda yakni 19 tahun dan juga yang tertua yakni 50 tahun. Dan selain korban yang meninggal dunia, ada 10 korban yang diidentifikasi di RS Polri Kramat Jati. Ini secara total untuk korban meninggal dunia dari kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur ini terdapat 15 korban meninggal dunia, yang mana 5 korban meninggal dunia lainnya ini pun juga telah berhasil diidentifikasi di sejumlah rumah sakit lain. Di antaranya ada di RSUD Bekasi ada 3 korban meninggal dunia, lalu juga di Rumah Sakit Mitra Bekasi ini ada 1 korban meninggal dunia, dan juga ada di RS Bela Bekasi ini ada 1 korban meninggal dunia. Dan secara total untuk korban yang mengalami luka-luka ini terdapat 84 korban luka-luka yang tersebar dan juga dirawat di sejumlah rumah sakit di area Bekasi. Tentunya kita harapkan dan juga kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, Naufal, dan juga agar korban yang masih menjalani perawatan dapat segera pulih seperti sedia kala. Sementara demikian kembali ke Anda, Naufal. Amin, terima kasih Amrina Rida bersama juru kamera Jaka Samsa atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, suasana duka menyelimuti rumah duka Nuryati, korban tewas kecelakaan kereta di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelum tewas, korban sempat pingsan dan sesak nafas karena berhimpitan di KRL dengan korban lainnya. Suasana duka menyelimuti rumah Nuryati, korban tewas kecelakaan kereta. Sejumlah kerabat, tetangga, hingga kolega terus berdatangan ke rumah duka di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Nuryati merupakan salah satu korban tewas dalam insiden kecelakaan kereta antara kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan kereta KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin malam. Korban saat itu tengah menumpang KRL bersama 2 anak kembar dan keponakannya untuk mengunjungi anaknya di Bekasi. Usai kecelakaan, korban mengalami sesak nafas karena berhimpitan dengan korban lainnya hingga akhirnya jatuh pingsan dan meninggal dunia. Ada guncangan, shock atau sesak napas ya, karena kondisinya kan penumpang juga kan pada berhamburan seperti itu. Jadi pada saat setelah itu keluar dari kereta itu pingsan dan meninggal seperti itu.
Usai dimandikan dan disalatkan, Nuryati dimakamkan di TPU Karet Pasar Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Isak tangis seorang mertua pecah saat mengetahui menantunya jadi salah satu korban kecelakaan kereta komuter lain dan Argo Bromo pada Senin malam. Ia baru mengetahui menantunya jadi salah satu korban meninggal dunia setelah 9 jam mencari di seluruh rumah sakit. Tangis pecah dari mertua salah satu korban kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ia tak dapat membendung air mata saat mendengar menantunya menjadi salah satu korban yang tewas dalam musibah ini. Keberadaan menantunya baru diketahui setelah hampir 9 jam melakukan proses pencarian dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain yang ada di Kota Bekasi. Keberadaan menantunya akhirnya diketahui berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tadi anak saya udah nanya-nanya ke rumah sakit, cuman belum ada hasilnya. Oh, belum ada hasilnya. Belum. Hanya di sini belum ada daftarnya. Belum ada daftar masuk dari rumah sakit belum ada. Iya. Sekarang terakhir dapat kabarnya bagaimana? Nah ini ya cuman meyakinkan aja, barangkali kalau anak saya itu kalau masih ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya makanya di itu ke Kramat Jati itu. Oh, Kramat Jati. Ya. Menantu Gito menjadi salah satu korban yang tewas akibat kecelakaan yang terjadi Senin malam. Saat ini jenazah korban berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jurnalis Kompas TV Posisi News Production Support Department, Nur Ainia Eka Rahmadina, menjadi korban jiwa dalam musibah kecelakaan KRL Bekasi. Sebagai wujud solidaritas kami sebagai sesama insan jurnalis, kami Sindo News TV turut berbelasungkawa. Sebelumnya pemirsa, sejumlah media serempak memberitakan jurnalis Kompas TV bernama Nur Ainia Eka Rahmadina hilang kontak sejak Senin malam 27 April 2026. Bertepatan dengan insiden kecelakaan KRL Bekasi, ponsel Ain diketahui terakhir aktif di stasiun Bekasi Timur. Rekaman CCTV juga dibagikan dalam perjalanan pulangnya setelah bekerja pemirsa. Jurnalis Kompas TV dengan Posisi News Production Support Department, Nur Ainia Eka Rahmadina telah berpulang dalam musibah kecelakaan KRL Bekasi. Sekali lagi, kami Sindo News TV turut berbelasungkawa. Pemirsa, sejumlah warga merekam detik-detik tabrakan yang terjadi antara kereta di stasiun Bekasi Timur. Warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tabrakan, tabrakan! Argo Bromo tabrakan! Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
lokomotif. Ya Allah. Lokomotif langsung masuk ke dalam. Tembus ke dalam anehnya. Gerbong wanita. Ya, sementara itu gerbong KRL Komuter Line yang ditabrak kereta api Argo Bromo langsung memadamkan listriknya. Warga ketakutan dalam kondisi listrik padam terjebak dalam gerbong kereta. Ini kereta tadi maju sendiri, ketabrak kereta. Ketabrak kereta di belakangnya. Ditabrak kereta. Ditabrak KRL lain di belakang. Ayo buka. Ya, kita lihat pemirsa. Beginilah kondisi dalam gerbong komuter lain yang cukup mengerikan setelah insiden tabrakan. Ya, ini tidak bisa dibayangkan pemirsa ya, bagaimana sesaknya para korban yang terjepit dan harus bertahan di tengah minimnya oksigen. Teriakan korban juga terdengar jelas, seluruh korban meminta pertolongan untuk segera dikeluarkan dari gerbong kereta. Ya, pasca insiden tersebut banyak yang berspekulasi tabrakan terjadi adu banteng antar kereta di stasiun Bekasi Timur. Namun pemirsa, kronologi sebenarnya diawali mogoknya mobil listrik taksi Green SM. Berikut selengkapnya. Jadi dari arah Cikarang menuju Jakarta di jalur kereta Bula Kapal, taksi Green SM berhenti di tengah rel dan ditabrak oleh KRL pemirsa. Setelah menabrak taksi, kereta komuter lain terhenti. Lalu dari arah sebaliknya KRL Kampung Bandan Cikarang juga terhenti karena sinyal merespon kecelakaan di depannya. Nah, naasnya dari arah yang sama kereta jarak jauh KA Argo Bromo Anggrek Gambir Stasiun Turi dari belakang melaju kencang. Sinyal diduga error dan tidak bisa berhenti. Lalu menabrak KRL Kampung Bandan Cikarang hingga mendorongnya ke stasiun Bekasi Timur. Pemirsa, pasca kecelakaan yang terjadi, netizen mulai menyoroti taksi listrik yang beroperasi di Jabodetabek. Tidak sedikit netizen yang meminta pemerintah perlu menindaklanjuti sejumlah peristiwa kecelakaan yang melibatkan taksi tersebut. Ya, sejumlah netizen mulai membahas keterlibatan salah satu taksi online dengan kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Sebelumnya, netizen menyoroti peristiwa kecelakaan yang kerap melibatkan taksi listrik tersebut. Banyak yang meminta pemerintah harus mengkaji ulang perizinan dan standar operasi taksi listrik. Sementara itu Kementerian Perhubungan dikabarkan akan memanggil pengelola Green SM terkait insiden ini. Sebelumnya taksi listrik ini mengalami mati mesin di tengah rel kereta di jalur Bula Kapal. Akibatnya taksi tertabrak kereta dari arah Cikarang dan terdorong hingga beberapa meter. Diduga akibat insiden ini hingga mengakibatkan kecelakaan yang lebih besar, KA Argo Bromo menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur. Sementara itu seorang sopir taksi listrik beralasan taksinya tiba-tiba mati dan mengunci saat di tengah rel. Jadi kayak gini nih Pak. Mati apa? Gimana sih? Cara ngelipet? Ya Pak, saya tahu. Biar ada kata-katanya gitu. Ini satu doang kejadian. Sterling. Nah, ini ngunci langsung. Jadi kita mau ke apa? Jalanin ke ininya bisa, iya. Karena pas tadi posisi kereta lewat langsung tek mati otomatis. Pas tengah-tengah.
Nggak ada. Ada orang apa? Enggak. Alhamdulillah nggak ada korban. Nggak ada korban. Nggak ada. Kereta udah awalnya saya berangkat kan ngantar penumpang ada kereta. Iya. Kalau macet udah jauh, kan? Listriknya mungkin nggak connect. Oh, Masih bisa jalan. masih bisa jalan. Nah, pas gue masih barisan kedua, saya kereta udah jalan, jalan sama dia. Ya, saya jalan tuh, udah gedor-gedor saya. Dia bilang, tak dulu nggak bisa connect. Jadi ngunci. Mau begini nggak bisa. Oh, Langsung ngunci ya. oh ngunci. Jadi nggak gerak, abang langsung keluar pintu, keluar tuh. Belum bang, Oh belum. saya masih di dalam. Oh masih di dalam. Posisi seret ini abang di dalam. Enggak, Udah keluar. udah keluar saya, langsung lari buru-buru. Tadi saya kan disuruh diangkat sama. Manajemen taksi Green SM beri pernyataan resmi terkait insiden yang melibatkan salah satu armadanya di stasiun Bekasi Timur. Kendaraan yang terhenti di lokasi kecelakaan diketahui merupakan taksi milik Green SM. Melalui unggahan di Instagram, pemirsa, pihak perusahaan menyatakan mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung. Perusahaan juga menyatakan telah menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Green SM juga menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama, namun disayangkan tidak ada permohonan maaf, pemirsa. Sejumlah calon penumpang kereta jarak jauh tertidur di lantai ruang tunggu stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tidak adanya kepastian keberangkatan membuat calon penumpang lelah menunggu terlalu lama. Ratusan calon penumpang kereta jarak jauh kemarin malam memadati ruang tunggu stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat. Mereka tetap menunggu meski belum ada kepastian kapan akan diberangkatkan ke tempat tujuan. Tidak sedikit dari calon penumpang yang kelelahan hingga tertidur di lantai stasiun. Namun demikian, KAI menegaskan tidak ada pembatalan jadwal keberangkatan kereta melalui stasiun Pasar Senen. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta masyarakat tidak memanfaatkan insiden kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur dengan menyebarkan konten di media sosial seperti hoax dan tidak layak. Mutia Hafid mengingatkan warganet agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Menurutnya penayangan atau penyebaran gambar kecelakaan yang berlebihan secara tidak bertanggung jawab hanya akan menambah beban psikologis bagi keluarga maupun korban yang masih dirawat di rumah sakit. Saat ini Kementerian Komdigi sedang berdiskusi terkait kemungkinan intervensi atau sensor terhadap konten-konten sensitif tersebut. Namun, pemerintah lebih mendorong kesadaran masyarakat atas dasar kemanusiaan untuk berhenti melakukan sharing informasi yang bisa berdampak buruk. Kita ingin masyarakatnya juga untuk tidak melakukan itu. Kita himbau betul bahwa tidak perlu ada intervensi khusus dari Kemkomdigi. Ini semuanya atas dasar kemanusiaan untuk tidak melakukan sharing yang berlebihan, tidak melakukan sharing yang misinformasi, tidak melakukan hal-hal yang kira-kira berdampak tidak baik bagi korban.